Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Topik kita pagi ini yaitu pinjaman aman, pikiran tenang. Bersama saya saat ini, saya telah ditemani bersama Bapak Niko Kurniawan, Director Chief Sales Service and Distribution dari Adira Finance. Selamat pagi Pak Niko. Pagi Mbak Andra. Pak Niko, ini terkait pinjam-meminjam, ini sudah hal yang lumrah ya terkait dengan institusi keuangan. Kiranya pada umumnya, layanan pinjam-meminjam apa yang biasanya bisa diberikan kepada konsumen? Mbak Andra, makasih. Pembiayaan pada umumnya untuk yang diberikan kepada konsumen itu terbagi menjadi 4, yaitu pembiayaan kendaraan bermotor mobil, baik baru maupun bekas, kemudian pembiayaan untuk sepeda motor, baru juga maupun bekas, kemudian juga ada pembiayaan multiguna, di mana pembiayaan ini bisa untuk umroh, traveling, pendidikan, menikah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pembiayaan untuk produk-produk elektronik maupun furniture. Untuk mengakses dari layanan yang diberikan kepada konsumen ini sendiri bagaimana? Di perusahaan kami, untuk mengaksesnya customer dapat melalui jalur offline maupun online. Offline di Adira yaitu kami mempunyai banyak, hampir 500 cabang kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga mempunyai agen-agen maupun kedai Adira yang tersebar juga merata di seluruh Indonesia. Dan kemudian juga kami punya jalur online, di mana kami punya website kami sendiri, seperti marketplace, seperti mobil, motor, dan kemudian juga akses aplikasi akses kami. Dan juga kami bekerja sama dengan jalur online yang lain seperti e-commerce. Jadi ada banyak sekali cara untuk mengaksesnya, offline maupun online. Oke, tapi yang namanya pinjam-meminjam ini kan biasanya orang takut akan nantinya tiba-tiba ada resiko yang bisa saja terjadi ya Pak ya. Bagaimana caranya supaya paling tidak kita mengantisipasi resiko yang barangkali bisa terjadi pada saat pinjaman kita masih terus berlanjut? Betul sekali bahwa kalau kita ambil kredit, kita ada resikonya. Nah, di perusahaan kami bekerja sama dengan perusahaan asuransi, di mana ada namanya asuransi jiwa kredit. Sehingga di mana kalau customer mengambil kredit kendaraan misalnya di perusahaan kami, dia tercover resiko jiwanya. Sehingga kalau terjadi masalah misalnya, amit-amit ya Mbak ya, tiba-tiba dipanggil Tuhan, sebelum kreditnya lunas, itu sisa hutangnya dilunasi oleh perusahaan asuransi kepada kami. Sehingga ahli warisnya tidak mewarisi hutang sama sekali, lunas langsung. Selain asuransi kredit, apa ada layanan proteksi lainnya selain itu? Ya, ada. Jadi kami bekerja sama dengan perusahaan asuransi juga menjual yang namanya asuransi term life. Yaitu ada Prima Jaga 100. Jadi selain asuransi jiwa kredit yang diambil bersama dengan kredit kendaraan bermotor di tempat kami, itu ada asuransi jiwa yang proteksi jiwanya amount-nya cukup besar. Jadi di luar dari untuk melunasi kendaraannya ya. Oh, iya. Jangka waktunya tertentu, prosesnya gampang, tanpa medical check up. Jadi langsung bisa tanpa medical check up. Dan kemudian kalau terjadi tidak terjadi klaim, uang preminya 100% dikembalin. Jadi seakan-akan nabung aja walaupun tanpa bunga, tapi diproteksi. Pak Niko, sebagai penutup, ada tips barangkali supaya pemirsa kita di rumah ini yang menyaksikan paling tidak dapat meminjam tanpa rasa cemas, bagaimana? Pertama, tentunya pilihlah perusahaan pembiayaan yang kredibel dan tentunya terdaftar dan diawasi oleh regulator saat ini yaitu OJK. Udah pasti itu harus. Yang kedua, tentunya harus ukur kemampuan keuangan kita untuk membayar cicilan tersebut. Jangan cuma karena impulse buying, karena pengen barang DP-nya murah langsung ambil tanpa menghitung kemampuan keuangan. Jadi tolong diukur kemampuan keuangan. Ketiga, tentunya pembayarnya harus selalu tepat waktu supaya tidak terjadi default, sehingga kemudian asuransinya maupun segala macam benefitnya dapat diberikan sesuai dengan ketentuan. Dan tentunya pada waktu saat klaim asuransi itu juga harus membaca syarat-syarat dan prosedur yang berlaku. Baiklah, Pak Niko, terima kasih banyak ya Pak atas kehadiran dan informasinya bagi pemirsa. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh